Setuju nggak teman-teman? Teman-teman sekalian, nggak nyangka ya, 10 tahun berkuasa dengan powerful, ya kan, sewenang-wenang, zalim, baru pensiun, belum genap setahun, sudah seperti ini penampilannya, ya, lihat mukanya, lihat tangannya, ya, benjol-benjol seperti itu, ya. Kalau dibanding Pak SBY yang jauh lebih tua aja kan masih seger Pak SBY itu, ya. Ya, memanen apa yang dia tanam. Saya kira demikian. Setuju nggak teman-teman? Tahu Sunarko, kumis tebal. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Demi Allah, Tuhan langit dan bumi, kami bersumpah bahwa kami, keluarga dari korban pembantaian 7 Desember 2020 yang lalu, 6 laskar FPI yang terbunuh di kilometer 50 Tol Cikampek adalah benar dan meyakini bahwa anak-anak kami dari laskar FPI tersebut telah dianiaya dari dengan jalan oleh oknum polisi dan polisi tak berdosa atas masalah pembunuhan tersebut karena dia rokok timpakan anak dan azab kepada siapapun di antara kami yang berdosa, dan timpakan juga laknat dan suka aku karena seluruh keluarga. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, jika mereka para pembunuh dan orang di belakangnya, dalamnya, dan seluruh yang terlibat di dalamnya, pendukung-pendukungnya, mereka yang benar menurutmu ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, maka kami beserta keluarga dan keturunan kami dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia sampai akhirat. Ya Allah, tetapi jika 6 syuhada FPI tersebut yang benar dan mereka para pembunuh, Perdebatan soal ijazah Presiden Jokowi ternyata tak hanya memanas di media, tapi juga di jalanan. Seorang kernet bus curhat diturunkan paksa oleh sopir hanya karena beda pendapat tentang ijazah Jokowi. Peristiwa itu viral di media sosial usai terekam dalam video berdurasi 50 detik di Klaten, Jawa Tengah. Tampak dalam video, kernet berjalan kaki menyusuri jalan sambil bercerita tentang kejadian yang ia alami. Menurutnya, ia membela keaslian ijazah Jokowi, sementara sang sopir bersikeras bahwa ijazah tersebut palsu. Perdebatan di dalam bus semakin panas hingga sopir memilih menurunkannya di tengah jalan tanpa belas kasihan. Aku dari Klaten, ditinggal sopirku. Namanya Adi, kok tega cuma karena ijazah Jokowi, ujarnya sedih. Beruntung, ada warga yang melihat dan menolongnya, lalu memberinya tumpangan karena merasa iba hati. Kisahnya menyebar luas, menjadi simbol bagaimana perbedaan pandangan politik perasaan memang kelihatannya ada agenda besar politik balik isu-isu ini ijazah palsu, isu pemakzulan, di perasaan politik
palsu ini akan berhenti di pengadilan dengan segala tanda tanya. Ini dia captionnya. PN Kota Surakarta menghentikan perkara ijazah Joko Widodo tidak berwenang mengadili. Tapi tidak apa-apa lah. Saya punya keyakinan keadilan itu akan datang. Tapi sebelum keadilan yang sebenarnya itu datang, ya kita mengadili dengan cara kita sendiri. Tapi tidak boleh melanggar hukum. Misalnya seperti ini, mengatakan bahwa sekarang orang yang dicurigai ijazahnya palsu ini mukanya sudah membusuk, hampir membusuk. Dari luka seperti itu bisa dibayangkan setiap malam itu kan dia jungkir balik, nangis, kesakitan. Itu belum apa-apa. Saya meyakini tidak akan lama dia itu akan lari-lari di jalan menahan kesakitan, jungkir balik dengan muka yang melepuh, meleleh, merotoli seperti tape itu, sambil guling-guling telanjang bulat di jalan raya. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi deh. Diprediksi banyak orang bahwa nantinya kasus ijazah palsu ini akan berhenti di pengadilan dengan segala tanda tanya. Ini dia captionnya. PN Kota Surakarta menghentikan perkara ijazah Joko Widodo tidak berwenang mengadili. Tapi tidak apa-apa lah. Saya punya keyakinan keadilan itu akan datang. Tapi sebelum keadilan yang sebenarnya itu datang, ya kita mengadili dengan cara kita sendiri. Tapi tidak boleh melanggar hukum. Misalnya seperti ini, mengatakan bahwa sekarang orang yang dicurigai ijazahnya palsu ini mukanya sudah membusuk, hampir membusuk. Dari luka seperti itu bisa dibayangkan setiap malam itu kan dia jungkir balik, nangis, kesakitan. Itu belum apa-apa. Saya meyakini tidak akan lama dia itu akan lari-lari di jalan menahan kesakitan, jungkir balik dengan muka yang melepuh, meleleh, merotoli seperti tape itu, sambil guling-guling telanjang bulat di jalan raya. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi deh. Ijazah Jokowi itu yakin saya palsu. Tadi udah dijelaskan. Dia pernah jadi kepala daerah di Solo, di Jakarta sampai jadi presiden. Masa di KPU tersebut atau di KPUD tersebut hilang data dia? Ini kan suatu tindakan untuk menutup kepalsuan itu gitu. Jadi pada kesempatan ini yang saya singgung, saya yakin Jokowi tidak punya ijazah S1 UGM. Kalaupun punya, palsu. Dan ini bukan masalah sulit untuk dibuktikan. Asal aparat mau jujur. Dan punya malu. Ya, dan punya malu. Dan pada kesempatan ini saya katakan kepada aparat yang menyusul dalam hari ini Polri, cobalah kau jujur. Cobalah kau hidupkan lagi rasa malu. Suruh ngusut gini aja nggak bisa. Untuk apa sekolah tinggi-tinggi dari Akademi Kepolisian, PT IKA sampai ke Sespati dan segala macam. Betul.
Nggak ada gunanya itu. Ini tinggal panggil Jokowi, mana ijazahmu? Tuntas. Dan aparat polisi ini punya kekuatan, punya organisasi, punya ilmu cukup. Tapi karena tidak punya etikat baik, nggak selesai sampai sekarang. Dan pada kesempatan ini juga, bukan hanya polisi atau Polri, lewat Kapolrinya juga kepada Presiden Prabowo. Bapak di mana? Pak Presiden, kalau rakyat ribut nih bukan karena rakyat ribut, tapi rakyat sudah 10 tahun ditipu sama manusia namanya Jokowi. Kalau ditipu, kalau Jokowi menipu kita dan dia bekerja baik, nggak ada masalah. Tapi dia sudah menipu kita dengan identitas palsu, baik termasuk ijazah palsu. 10 tahun ini dia ngerusak rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Jadi kalau ada yang bilang, dia kan sekarang udah gak punya presiden. Oh, dia harus bertanggungjawabkan kerusakan yang telah dibuat selama 10 tahun. Dia harus bertanggungjawabkan itu. Dan sekarang yang berkuasa adalah Pak Presiden Prabowo. Bapak di mana? Gak dengar ini. Bapak juga jangan sampai dipermalukan oleh rakyat sebagai pemimpin yang gak punya ketegasan. Dan jangan tuduh kami rakyat yang bikin ribut dan bikin gaduh. Ini semua gaduh karena pemerintah gak jelas. Dalam hal ini pemerintahnya Presiden Prabowo. Mudah, ini bukan masalah sulit. Saya tahu ada kekuatan besar melindungi Jokowi. Baik itu namanya bekas jenderal TNI dan Polri, baik itu profesor dokter, saya tahu melindungi. Karena dia tahu kalau Jokowi terbukti penipu, dia juga akan terangkat. Tapi Sunarko, Kumis Tebal, Teman-teman sekalian. takut sama kau. Nggak, Jauh jadi, ini dulu ya kan. 10 yang tahun dulu berkuasa ditangkap karena dengan kasus powerful, ya kan? yang bawa senjata ini ya, Sewenang-wenang. Sunarko Toilet. ya, Sunarko ya. Dan Sunarko Baru sama Soeharto, pensiun. kamu yang menggeruduk Belum genap KPU. setahun. Kita nggak ada Sudah takut seperti sama ini kalian sama penampilannya. sekali loh ya. Aku lihat kasih tahu mukanya, kalian. lihat Kalian jangan coba-coba mau bikin adu domba bangsa ini. benjol-benjol seperti Kita itu. ini punya hak Ya. yang sama. Kalau dibanding Kalian Pak tuh hanya SBY 300 yang orang, jauh ya lebih kan? tua aja kan masih seger Pak Dibanding SBY. 96 Ya. juta Ya, ya, pemilih Prabowo memanen Gibran apa yang kalian dia itu tanam. nggak sampai Saya satu kira TPS. demikian. Setuju nggak teman-teman? Ya, jadi suara kalian tuh nggak sampai satu TPS itu. Kumis Tebal. TPS itu isinya 300. Ya, jadi jangan kau coba-coba mau mengadu domba, mau revolusi. Kalian siapa? Kan Sunarko kau ditahan kan atas kebaikan Pak Luhut. Sebagai jaminan akhirnya kamu bebas. Sunarko, Kumis Tebal kau. Jangan sampai kita cukur kau punya kumis. Kau pikir kau